Jadi kalau dulu itu memang sampai sekarang ya Mas ya, sampai sekarang itu ada perbedaan antara makam laki-laki dan perempuan gitu. Jadi modelnya itu memang nggak sama. Ada yang ini itu cekung, itu menandakan dulu itu perempuan seperti itu. Nah kalau ini agak tinggi seperti ini, ada yang juga lancip ya Mas ya, itu menandakan makam seorang laki-laki seperti itu. Dan ini masih komplit dengan sulur-suluran seperti ini. Dan memang betul bahwa makam di sini ini sudah sangat tua-tua sekali eranya. Ada yang makam baru juga, dan tadi itu adalah makam yang betul-betul sangat berbeda. Selama saya berjelajah atau berjejak sejarah berreligi ini sampai 600 lebih video saya, baru kali ini Mas saya temukan batu nisan atau kijing yang tidak putus, yang tidak bertata dengan tataan batu bata atau bata merah dan hal-hal yang lain. Baru kali ini yang benar-benar tidak putus. Jadi sebegitu besar dulu harus diangkat antara 4 sampai 6 orang dan menggunakan galah. Jadi kalau orang sekarang ya nggak mungkin sampai membuat seperti itu ya, sampai dibuat makam yang tidak putus dari batu nisannya gitu. Dan itu pemirsa, itu adalah makam yang bertulisan 1213. Oke, kita ke situ. Sekarang ini saya berada di makam yang bertulisan huruf hijaiyah yaitu 1213. Ini pemirsa, ini adalah 1, ini 2, ini 1, ini 3, 1213. Bayangkan 1213 berarti era abad 11 sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Seperti itu. Bahwa pemirsa, Mas Diki, yang pernah saya temukan di daerah Brumbung, Kranji, Paciran, di sana ada era air langga yang ada di Brumbung. Bahkan arcanya pun saya temukan di sana bersama Bapak Kasun ya. Bapak Kasun yang ada di sana, arca air langga, dan air langga itu diperkirakan sebelum sekitar tahun 900 sekian sampai 1000 sekian. Seperti itu. Jadi bisa juga makam yang ada di sini eranya setelah era air langga sebelum Majapahit berdiri. Karena tahunnya 1213 gitu pemirsa. Dan alhamdulillah pada hari ini saya ini sangat sebagai orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah melalui beliaunya, Mas Diki, saya mendapatkan petunjuk. Saya bersama tim dan Mas Anwar dari KSU, saya datang lagi ke sini untuk mencari jejak-jejak leluhur kita masa lalu sebagai putra wayah yang patut dan wajib untuk uri-uri bahwa semuanya ini adalah bukti beliaunya mengajari kepada kita semua sampai kita bisa seperti ini dan berada di tempat ini gitu loh pemirsa. Oke pemirsa, saya akan menuju ke makam yang tadi, yaitu makam yang era lama itu. Saya akan menceritakan sejarahnya sampai ada makamnya, yaitu Syekh Abdul Latif. Berada di komplek makam Sumur Galalo yang ada di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Oke Mas Diki, Mas Anwar, kita ke tempat itu, kita ceritakan sejarahnya seperti itu. Oke pemirsa, monggo kita ke sana. Alhamdulillah pada saat ini saya masih berada di komplek makam Sumur Galalo. Saya bersama masyarakat yang ada di sini, dan memang komplek makam ini yang dulunya sangat banyak duri, banyak pohon-pohon yang kita nggak bisa nyampe ke sini ya Mas ya. Ini di depan saya ini adalah makam yang dulunya tertanam oleh gundukan tanah liat yang ada di sini. Sampai sama sekali saya pun dulu waktu di season pertama, kedua saya ke makam ini tidak bisa melihat makam yang ada di sini gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari beliaunya, Mas Diki, bahwa makam di sini sudah diangkat dan diyakini sebagai makamnya Mbah Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif seperti itu ya. Pemirsa, dulu itu di sebuah tempat yang bernama yaitu Karangsawu. Karangsawu di awalnya itu kedatangan dua ulama besar yang bernama yaitu Syekh Amr. Dulu itu kedatangan dua ulama besar yang bernama Syekh Abdullah Mufid dan Syekh Abdurrahman Al-Qurtubi, seperti itu Mas ya. Dan beliau itu sebelum eranya Mbah Pendem atau sebelum era Mbah Siti Fatimah binti Maimun yang ada di Manyar,
yang makamnya tertulis 1008, insya Allah seperti itu, 1008. Dan akhirnya Syekh Abdullah Mufid dan Syekh Abdurrahman Al-Qurtubi mengembangkan untuk penyebaran agama Islam di seputaran daerah Paciran itu kedatangan seseorang ulama juga yang bernama yaitu Mbah Kumalah Sa'du, seperti itu. Mbah Kumalah Sa'du yang terkenal dengan namanya Mbah Pendem, karena dikala itu Mbah Kumalah Sa'du adalah bertugas mendapatkan perintah dari beliau-beliaunya penyebar agama Islam yang terdahulu untuk menumbali Pulau Jawa, khususnya di seputaran utara Pantai Lamongan sampai ke arah Madura. Nah, sampai beliaunya dengan nama aslinya Mbah Kumalah Sa'du atau Mbah Karom Sa'du mendapat julukan Mbah Pendem karena bertugas untuk menumbali atau memendem. Bahasa orang Jawa itu mendem atau menumbali Pulau Jawa seperti itu sampai ke arah Madura. Di era generasi selanjutnya, Mbah Pendem itu mempunyai generasi sedara atau terah yang bernama yaitu Mbah Syekh Amar Syarif, seperti itu. Dengan berjalannya waktu, Mbah Syekh Amar Syarif itu menikah dengan putri dari Majapahit yang bernama Putri Nirmalasari, dengan jejak-jejak peradaban dari kerajaan Majapahit itu ada di daerah gunung atau punden gunung Desa Paciran, Kecamatan Lamongan. Mbah Syekh Amar Syarif akhirnya mendapatkan sebuah julukan yaitu Panembahan Tubagus Anom, seperti itu. Dan beliau datang ke daerah Paciran ini dengan membawa sebuah jambu yang bernama yaitu Jambu Darsono. Disitulah Mbah Syekh Amar Syarif dan juga Panembahan Tubagus Anom mempunyai julukan yaitu Mbah Kiai Darsono. Dengan generasi penerus, Mbah Kiai Darsono mempunyai beberapa murid dan salah satunya yaitu Syekh Abdullah Latif yang makamnya ada di depan saya ini. Dan inilah pemirsa, kalau pemirsa bisa tahu, ini adalah makam satu-satunya yang saya temui selama saya berjejak sejarah bahwa batu nisan dan kijing atasnya itu tidak ada putus. Jadi batu utuh. Ini batu utuh yang tidak putus seperti tatanan-tatanan batu nisan yang ada di komplek makam-makam para waliullah. Seperti itu. Tidak sama gitu. Dan diperkirakan Mbah Kiai Darsono dan Syekh ini Abdullah Latif ini diperkirakan datang di seputaran daerah Paciran adalah di awal-awal tahun 1500 atau di abad ke-14 seperti itu. Dan Paciran pemirsa di sekitar 1300 dengan berkembangnya dan berdirinya kerajaan Majapahit, Desa Paciran atau seputaran pantai utara Lamongan termasuk Paciran sampai ke ujung Pangkah dan ke arah barat itu sampai ke Desa Sedayu. Sampai ke Desa Sedayu adalah termasuk wilayah Paciran ini adalah pemetaan dari area lingkup wilayah kerajaan Majapahit yang sudah tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh beliaunya yaitu Empu Prapanca di kala itu. Dan alhamdulillah memang betul kenyataannya bukti-bukti sejarah itu bisa kita temui seperti di makamnya Mbah Mayang Madu yang ada di Desa Banjaranyar dan juga di komplek makam Sendang Dhuwur di makamnya Mbah Raden Nur Rahmat, yaitu masih banyak sekali struktur-struktur kehindu-hinduan seperti itu. Bahkan di sana ada sebuah candi yang bernama yaitu Candi Urung-Urung seperti itu pemirsa. Alhamdulillah pada hari ini saya berterima kasih terutama pada Mas Diki, perwakilan masyarakat dari Galalo. Monggo Mas, kita jaga. Ini adalah makam-makam waliullah Nusantara gitu, yang membesarkan kita semua sampai bisa belajar, sampai bisa seperti ini. Seperti itu, yang jelas seperti itu. Ini adalah luhur kita. Walaupun kita tidak terah dari beliaunya, tapi beliaulah yang bisa membuat kita seperti ini. Terutama pengembangan agama Islam di seputaran daerah Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Jadi pengembangan Desa Paciran dulu diawali dari seputaran wilayah Karangsawo. Karangsawo berkembang ke arah selatan, tidak membuat sebuah perkampungan, tapi hanya sebuah lingkup kelompok kecil yang dinamai yaitu Galuh atau Galaloh. Setelah itu berkembang menjadi Desa Kompeni ke arah timur kurang lebih 4-5 kilo dari tempat saya berdiri ini, yang sekarang menjadi Dusun Penanjan. Seperti itu.
berkembanglah dari situ ke arah barat menjadi Desa Paciran yang sekarang ini. Semoga doa saya buat masyarakat Paciran semuanya menjadi desa yang gemah ripah lojinawi, yang sergap uri-uri jejak leluhur masa lalu, karena tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur, saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu Sagung Dumadi. Pemirsa, simak terus perjalanan saya seperti apa yang disampaikan oleh pemirsa di luar sana. Pak Haryanto di channel Haryanto Agus Channel harus selalu bisa uri-uri jejak-jejak makam para waliullah Nusantara yang membesarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Doakan saya Mas Diki, doakan pemirsa di luar sana, saya selalu bisa untuk mencari jejak-jejak leluhur, karena beliaulah kita bisa seperti ini. Semoga sekali lagi bermanfaat. Nah, alhamdulillah seperti itu tadilah sedikit cerita dari beliaunya, dan juga kita mengeksplor makam yang dulu kita pas masuk itu masih banyak dirinya, dan sekarang alhamdulillah oleh penduduk dan masyarakat sekitar sana sudah dibersihkan. Oke, terima kasih yang selalu nonton konten-konten kita. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.